Shalom, Bapak Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya akan membacakan warta lisan GKI Gondomono Semarang Minggu 13 September 2020 demikian. Kebaktian Minggu GKI Gondomono Semarang dilaksanakan kebaktian secara onsite di gereja pukul 7 diperuntukkan wilayah Betsaida dan wilayah Efrata, pukul 9 diperuntukkan wilayah Philadelphia, Kanaan, dan Yordan. Sedangkan kebaktian online diadakan mulai pukul 17 via daring atau internet dengan YouTube channel GKI Gondomono Semarang. Berita selanjutnya, persekutuan keluarga. Persekutuan keluarga dilaksanakan hari Kamis 17 September 2020 pukul 19.00 via daring atau internet dengan channel YouTube GKI Gondomono Semarang. Saudara dimohon untuk mengikutinya. Mari saudara, kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mengikuti kebaktian ini dengan bersaat teduh sejenak. Saudara, saya undang untuk bangkit berdiri. Mari kita mengawali kebaktian ini dengan pujian Bersyukurlah pada Tuhan, PKJ 7 ayat 1 dan ayat yang ketiga. Kebaktian minggu ini berlangsung dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Dari Tuhan Yesus Kristus beserta saudara. Dan beserta saudara. Saudara, mari kita
mensyukuri anugerah dan pengampunan Tuhan Yesus dalam kehidupan kita melalui Efesus pasal 2 ayatnya 8 hingga 9 yang mengatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Saudara, marilah kita berdoa untuk mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa, saudara. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk kebaikan-kebaikan-Mu, untuk kemurahan-Mu, untuk pengampunan-Mu yang senantiasa Engkau nyatakan kepada kami dari hari ke hari. Sehingga karena kebaikan, kasih dan pengampunan-Mu itu, kami menjadi kuat, hidup kami semakin baik dari hari ke hari. Tetapi kami mengakui ya Tuhan, masih banyak dosa dan pelanggaran yang kami temukan, yang kami lakukan, yang kami katakan di sepanjang kehidupan kami. Tuhan Yesus, supaya pengampunan-Mu sungguh-sungguh kami alami, kami rasakan, perbaikan hidup terjadi dalam kehidupan kami, perkenankanlah secara pribadi kami mengakui dosa dan salah kami di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saya mengundang saudara untuk bangkit berdiri. Jemaat Tuhan, setelah mengakui dosa, marilah dengan penuh sukacita kita menerima berita anugerah dari Matius pasal 6 ayat 14 sampai 15 demikian. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga
akan mengampuni kamu juga. Tetapi jika kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Tuhan, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa kepada Tuhan. Kami rindu ya Tuhan, supaya kami dimampukan Tuhan untuk menyampaikan kasih Allah, untuk menyampaikan pengampunan Tuhan dengan mengampuni, menerima, mengasihi orang-orang sekitar kami. Biarlah firman Tuhan mampu kami renungkan, mampu kami mengerti, dan mampu kami lakukan di sepanjang kehidupan kami, sehingga kami boleh saling menerima, saling mengampuni seorang terhadap yang lain. Nyatakan kehendak-Mu ya Tuhan. Kami siap mendengarkan dan melakukan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, kita akan merenungkan firman Tuhan dari Kejadian pasal 50 ayat 19 sampai ayat 21. Demikian saudara. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, "Janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah? Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga." Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Demikianlah pembacaan sabda Tuhan, saudara. Berbahagialah kita yang senantiasa merenungkan dan melakukan sabda Tuhan dalam kehidupan kita hari demi hari. Haleluya.
saat kita berbuat salah atau saat kita berdosa, kita akan segera mengakui dosa kita. Kita akan datang kepada Tuhan untuk minta ampun atas segala dosa kita. Karena kita ingin segera mendapatkan pengampunan dan merasakan kelegaan dari Tuhan. Demikian juga saudara, ketika kita berbuat salah kepada orang lain, kita pun akan segera datang kepadanya, meminta maaf kepadanya, meminta ampun kepadanya, supaya orang itu segera mengampuni kita, memaafkan kita, dan kita segera mendapatkan kelegaan dari beban rasa bersalah. Itu kalau kita berbuat salah kepada Tuhan, kalau kita berbuat salah kepada orang lain. Tetapi saudara, apabila ada orang yang berbuat salah kepada kita, ada orang yang berdosa kepada kita, lalu orang itu datang kepada kita, minta maaf, minta ampun, apa yang seringkali kita lakukan, saudara? Seringkali kita berat untuk memaafkan, seringkali kita sulit mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Kita seringkali berpikir, dia sudah menyakiti aku, dia sudah merugikan aku masih kecewa kepadanya, aku masih marah kepadanya, dan sebagainya. Sehingga kita sulit atau paling tidak kita menunda untuk mengampuni dan memaafkan orang itu. Saudara, walaupun mengampuni, walaupun memaafkan itu merupakan sesuatu yang sulit, saudara, tetapi bacaan kita hari ini, bacaan kita tadi, saudara, memberikan teladan kepada kita supaya kita mengampuni, supaya kita memaafkan orang-orang sekitar kita. Yusuf memberikan teladan yang baik dalam bacaan tadi. Pertanyaannya, saudara, mengapa? Mengapa kita diminta Tuhan untuk memaafkan? Mengapa kita diminta Tuhan untuk mengampuni orang yang berbuat salah kepada kita? Yang pertama, saudara, karena kita sudah mendapatkan pengampunan, kita sudah mendapatkan maaf dari Tuhan dengan luar biasa. Saudara, Tuhan Yesus rela menderita, rela mati di atas kayu salib, semua karena apa? Karena untuk mengampuni kita dari segala dosa kita. Dia rela memberikan segala-galanya, melakukan segala-galanya demi mengampuni dan memaafkan kita dari segala dosa-dosa kita. Kita sudah mendapatkan pengampunan dari Tuhan. Kemudian yang kedua, Matius 46 ayat 14 tadi dalam berita anugerah mengatakan kepada kita demikian. Jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Saudara, firman Tuhan tegas mengatakan kepada kita, jikalau kita mengampuni orang, maka Allah akan mengampuni kita. Demikian juga sebaliknya, jikalau kita tidak mengampuni orang, maka Allah juga tidak mengampuni kita. Sehingga saudara, walaupun sulit, walaupun berat, kita harus belajar memaafkan, mengampuni orang-orang sekitar kita, supaya Allah pun juga mengampuni kita dari segala dosa-dosa kita. Saudara, yang ketiga, memaafkan atau mengampuni akan menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Memaafkan atau mengampuni orang lain akan memulihkan hubungan. Memaafkan atau mengampuni orang lain akan membuat segala sesuatu menjadi lebih baik. Saudara, bacaan kita hari ini mengisahkan tentang Yusuf. Yusuf pada waktu itu mengalami banyak penderitaan, saudara. Karena rasa iri dari saudaranya, dia dijual ke Mesir kepada seorang saudagar. Dan ketika dia tinggal di Mesir, saudara, Yusuf pun juga mengalami banyak penderitaan. Difitnah istri Potifar, kemudian karena fitnah itu
dia harus hidup dalam penjara. Ketika dia sudah menolong juru minum dengan menebak mimpi, dia pun juga dilupakan oleh juru minum raja itu, sehingga membuat dia harus beberapa tahun lagi tinggal dan menderita di penjara. Tetapi saudara, kesetiaan Yusuf di dalam mengikut Allah, kesetiaan ketaatan Yusuf kepada perintah Allah membuahkan hasil. Tuhan menganugerahkan kepadanya, Tuhan membuat atau mengangkat keadaan Yusuf dan dijadikan seorang penguasa. Saudara, ketika terjadi kelaparan di tanah kelahirannya di Israel, saudara, maka saudara-saudara Yusuf pun juga mendengar bahwa di Mesir tidak terjadi kelaparan. Di sana masih banyak makanan. Kemudian saudara-saudara Yusuf dengan bersemangat, dengan penuh harapan datang ke Mesir untuk membeli gandum, untuk membeli makanan supaya kelaparan yang dialami keluarga saudara Yusuf menjadi hilang. Jemaat Tuhan, mereka sangat terkejut, mereka sangat ketakutan ketika sampai di Mesir. Ternyata penguasa Mesir adalah Yusuf yang pernah mereka jual, Yusuf yang pernah mereka musuhi. Dengan ketakutan, saudara Yusuf meminta maaf, meminta ampun kepada Yusuf yang sudah pernah mereka sakiti sehingga menderita. Jemaat Tuhan, Yusuf masih mengingat apa yang dilakukan saudaranya, tetapi Yusuf memaafkan saudaranya dengan mengatakan demikian, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Yusuf menerima kembali saudara-saudaranya apa adanya, mengampuni, memaafkan, dan menerima kembali saudaranya. Jemaat yang kasih Tuhan, maaf dan pengampunan yang diberikan Yusuf pada saudaranya merupakan sesuatu yang melegakan bagi saudaranya, membuat mereka saling menerima, membuat mereka rukun kembali, membuat mereka berkumpul kembali, membuat mereka mengalami kebahagiaan hidup kembali dari hari ke hari. Jemaat yang dikasihi Tuhan, demikian juga dengan kita. Jika kita bersedia melepaskan maaf, jika kita bersedia mengampuni orang-orang salah pada kita, maka hasilnya saudara yang pertama adalah hasilnya kelegaan. Yang memaafkan tidak menyimpan rasa tidak suka, yang memaafkan tidak mengalami sakit hati lagi, tidak dendam lagi. Tetapi sebaliknya saudara, yang dimaafkan tidak lagi dikejar-kejar oleh rasa bersalah, ada kelegaan. Kemudian yang kedua saudara, pengampunan dan maaf membuahkan kerukunan. Hubungan dipulihkan kembali, saling menerima, saling bekerja sama satu dengan yang lain. Kemudian yang kedua, pengampunan dan maaf yang diberikan akan membuahkan kekuatan. Muncul kekuatan di dalam kebersamaan dan kerukunan itu, sehingga mampu melangkah maju dengan baik. Kemudian yang keempat, maaf dan pengampunan diberikan akan membuahkan kebahagiaan. Tidak ada rasa canggung lagi untuk bertemu, bergaul, dan bisa bekerja sama dengan semua orang. Sehingga saudara, mari kita semakin mau belajar mengampuni, memaafkan, dan menerima orang-orang sekitar kita apa adanya, supaya
ada kelegaan, kerukunan, kekuatan, dan kebahagiaan. Maaf dan pengampunan membuat segala sesuatu, membuat semuanya menjadi lebih baik. Saat hening bagi kita semua. Amin. Saya mengundang saudara untuk bangkit berdiri. Bersama-sama marilah kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, bangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara, marilah kita bersama-sama memanjatkan doa-doa syafaat kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa, saudara. Tuhan, saat ini kami berdoa untuk yang sakit. Biarlah Tuhan beri kekuatan pendampingan. Tuhan sembuhkan. Berdoa bagi yang bergumul, yang menghadapi kesulitan, yang mengalami penderitaan, Tuhan. Biarlah Tuhan memberikan kekuatan. Tuhan juga memberikan jalan keluar, sehingga mereka atau kami boleh menyelesaikan segala pergumulan, kesulitan, penderitaan yang kami alami, yang sudah kami alami dengan baik. Berdoa bagi mereka yang berduka cita, yang bersedih. Biarlah Tuhan memberikan penghiburan juga, pendampingan, sehingga mereka boleh melewati masa-masa duka cita dengan baik. Berdoa bagi kami sekeluarga, ya Tuhan. Biarlah Tuhan hadir, Tuhan mengasihi dan memberkati kami sekeluarga, sehingga kami sekeluarga boleh mengalami damai, sukacita, dan kerukunan, kecukupan berkat dan rezeki di dalam kehidupan keluarga kami. Berdoa bagi gereja Tuhan, GKI Gondomono ini Tuhan. Tuhan berkati pendeta, para penatua, aktivis, dan juga seluruh jemaat GKI Gondomono dan masyarakat sekitar. Biarlah kami tetap mampu bersyukur, menerima keadaan, dan juga tetap semangat di dalam berusaha, sehingga kami pun tetap mampu mencukupi kebutuhan kehidupan kami dengan baik. Berkati pemerintahan kami, ya Tuhan, dari pusat sampai daerah. Mampukan mereka mengambil kebijakan, menjalankan roda pemerintahan dengan baik, sehingga keadaan bangsa kami, provinsi, dan juga kota Semarang ini tetap baik dan semakin baik dari hari ke hari. Berkati Tuhan masyarakat Indonesia maupun dunia, supaya tetap bersemangat, berharap, dan menjaga kesehatan, sehingga keadaan kami menjadi lebih baik. Terima kasih, ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, dengan penuh syukur mari kita memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan kita,
Kita akan mendasari persembahan kita dengan membaca firman Tuhan terambil dari 2 Korintus 9 ayat 7 yang demikian bunyinya. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Saudara sekalian, persembahan dapat saudara berikan melalui transfer ke rekening Bank Mandiri Semarang dengan nomor 1350998995995 atas nama GKI Gondomono Semarang. Atau saudara dapat memberikan persembahan secara mandiri di dalam amplop dan bisa dititipkan ke TU pada jam kerja atau dimasukkan ke kotak persembahan di gereja. Marilah saudara dengan bersukacita kita berikan persembahan kita. Jemaat dimohon untuk berdiri. Mari kita membawa persembahan di dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih banyak ya Tuhan untuk kesempatan yang Kau berikan pada kami pada saat ini, untuk kami dapat membawa persembahan kehadirat Tuhan yang Maha Kudus. Kiranya Engkau berkenan akan apa yang kami persembahkan, sebab kami tahu ya Tuhan, apa yang kami persembahkan semuanya berasal dari Tuhan. Kiranya persembahan kami dapat digunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa, mengucap syukur dan percaya. Amin.
agar berkat, kerukunan, dan kebahagiaan senantiasa kita alami dari hari ke hari. Terimalah berkat Tuhan. Pemeliharaan Bapa, kasih dan pengampunan Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus beserta saudara kini dan selamanya. Amin.